Bacaan Injil, Lukas 16, 19-31, Minggu, 25 September 2022. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan sejenak firman Allah, Injil Lukas, pasal 16, ayat 19-31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian, matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil, mengasihi dengan harta kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, salam damai, salam sejahtera di dalam Kristus Yesus. Tidak dipungkiri di dalam kehidupan kita pasti membutuhkan uang. Uang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup kita. Tetapi, banyak orang yang akhirnya diperbudak oleh uang. Karena ingin menjadi kaya raya, segala kehidupan daging kita tercukupi. Dan akhirnya sifat manusia menjadi tamak, sombong, dan tinggi hati. Hidup kita hanya berfokus pada uang, sehingga kita akan binasa karenanya. Orang kaya dalam perumpamaan ini adalah anak Abraham. Dengan status ini, ia merasa yakin kelak akan masuk surga. Namun, setelah kematian, ia malah berada di neraka. Pasalnya, ia tidak mengasihi Allah dan sesama. Sebaliknya, Lazarus adalah orang miskin. Selama hidup, ia menderita. Ia hanya bisa memohon pertolongan kepada Allah agar menikmati surga bersama Abraham. Yesus menunjukkan perumpamaan ini kepada orang-orang Farisi. Yesus melihat mereka sebagai pencinta uang yang tidak peduli kepada sesama. Namun, mereka selalu merasa benar dan merasa layak masuk surga karena klaim sebagai anak Abraham. Oleh sebab itu, Yesus menegur mereka. Yesus mengatakan, sekalipun berstatus keturunan Abraham, jika masih mencintai uang dan tidak memiliki kasih, mereka akan berakhir seperti orang kaya tersebut. Ini sebuah peringatan bagi manusia atau pengikut Yesus yang masih mencintai uang dan tidak mengasihi
Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa menjadi kaya itu dosa. Masalahnya adalah, apakah kekayaan itu menguasai diri kita? Apakah kekayaan itu kita gunakan untuk memedulikan sesama dan mengasihi Tuhan? Banyak orang Kristen yang memiliki jabatan menjadi serakah akan uang dan kekuasaan. Mereka tidak memperdulikan sesama kita banyak yang kekurangan. Mereka menghalalkan segala cara untuk memuaskan dirinya sendiri. Alkitab selalu mengingatkan agar kita tidak terjebak dan tergoda oleh materi, sehingga berakhir binasa. Sebab, jika tidak memprioritaskan Allah dan sesama untuk dikasihi, sesungguhnya kita sedang menuju kebinasaan. Belajar dari perumpamaan ini, mari kita tidak menikmati kekayaan bagi diri kita saja. Sebaliknya, harta adalah sarana menyatakan kasih kepada Allah dan sesama. Selama kesempatan masih ada, jika diberi kekayaan, biarlah hati kita tidak terpaut padanya. Kita senantiasa harus terpaut kepada Allah dan mengasihi sesama. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, tolong aku mencintaimu lebih dari apapun dan mengasihi sesama dengan hartaku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.